Oke sobat-sobatku semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Zona Petani Aren. Halo sobat-sobatku, apa kabar hari ini? Semoga sobat-sobat keadaan sehat selalu ya sobat. Nah sobat, saat ini saya berada di kebun aren ya. Nah di kebun aren. Nah namun di kesempatan kali ini sobat, saya akan mengerjakan atau saya akan membuat bahan pemeraman untuk manggar yang sudah kita potong ya sobat-sobat. Jadi sobat-sobat, kalau sobat-sobat itu sudah melakukan pemotongan pada manggar aren, maka sobat-sobat harus persiapkan bahan pemeraman. Karena kalau tidak membuat bahan pemeraman atau tidak melakukan pemeraman dulu terhadap manggar, mungkin bisa terjadi keluar air niranya itu kurang bagus atau kurang full ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahan-bahannya seperti apa, lalu bagaimana proses atau bagaimana ketika kita hasil pemeraman yang benar agar tidak gagal ya. Nah, jadi salah satunya bahan-bahan untuk pemeraman ini ada ini ya, tumbuhan cariang ya. Nah, untuk tumbuhan cariang sobat-sobat ada dua jenis ya, ada yang merah, ada yang hijau kayak gini ya. Namun di sini saya akan menggunakan yang hijau ya sobat-sobat. Nah mungkin sobat-sobat yang belum tahu tumbuhan ini mungkin karena ada yang sama ya sejenisnya ini dengan talas hutan ya, hampir mirip. Untuk melihat ketika perbedaannya itu, kalau daun cariang ini atau tumbuhan cariang ini bisa sobat-sobat itu dengan cara mencium seperti ini. Nah lalu kita cium apakah wanginya ini terlalu menyengat atau ada wanginya. Nah itu baru tumbuhan carian yang benar ya. Namun kalau yang gak ada wanginya itu berarti sobat-sobat itu bukan tumbuhan cariang, tapi itu tumbuhan talas hutan ya, talas hutan yang mirip kayak gini, mirip sekali, cuman yang bedanya di serat daun ya, serat daun ya, bedanya serat daun. Nah mungkin seperti itu sobat untuk bahan-bahannya. Nah namun bahan-bahannya bukan hanya ini saja ya, saya akan beberapa bahan untuk campurannya, karena ini bahan dasar ya, bahan dasar. Oke, karena itu sobat-sobat silakan saksikan dan silakan simak videonya dengan habis agar sobat-sobat itu gak salah paham dalam melakukan pemeraman agar tidak gagal ya. Nah oke sobat, saya akan cari dulu bahan yang lainnya karena ini sudah ada ya. Oke sobat. Oke sobat-sobat, saya sudah dapatkan bahan-bahannya ya sobat. Saya sudah lengkap, alhamdulillah mendapatkan bahan-bahan untuk pemeramannya. Nah sobat, jadi bahan-bahannya kayak gini ya sobat. Ini menggunakan daun kapasan ya, daun kapasan ini. Nah lihat, ini daun kapasan dan ini pucuk daun cariang ya yang masih muda. Nah ini ya, nah yang ini cariang ya, saya sudah kupas yang tadi ya, dan ini daunnya, daun cariang. Gunanya lalu untuk apa bahan-bahan ini dan seperti apa cara-cara menggunakannya. Nah silakan perhatikan ya sobat. Nah untuk daun ini untuk bungkusnya ya, nanti untuk jadi ketika kita melakukan pemeraman alangkah baiknya menggunakan bungkus daun dari cariangnya ini ya, agar bagus ya. Lalu dari luarnya mungkin bisa menggunakan kain atau menggunakan apa agar nantinya enggak terganggu oleh hama-hama malam ya, seperti tupai, tikus atau yang lainnya ya. Mungkin kalau di malam hari itu banyak ya yang mengganggu kepada pemeraman kita. Nah untuk bahan-bahannya, cara-cara menggunakannya ini ya. Nah sobat, ini sobat harus tahu dulu ya, ini adalah untuk bahan dasar untuk melakukan pemeraman. Ini adalah ini ya, bahan dasarnya ini adalah bogol cariang ya, yang diambil adalah bogolnya ya. Nah terus ini, nah terus
ini ya, kapasan ya, kapasan. Nah, untuk mungkin di tempat-tempat para sobat mungkin susah ya, karena daun kapasan ini sangat sudah jarang sekali ya, karena mungkin kalau daun atau tumbuhan ini jarang yang menanam ya. Untuk karena itu mungkin sobat-sobat bisa menggunakan bahan atau tumbuhan yang lain ya, misalkan bunga sepatu, daun yahudi ya, untuk penurunan panas kepada anak-anak kecil ya yang lagi demam, bisa tuh itu digunakan untuk campuran ini ya. Nah, jadi mungkin kalau misalkan di tempat sobat nggak ada daun atau tumbuhan kayak gini, bisa gunakan yang lain ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, jadi gimana caranya sobat-sobat? Jadi gini caranya. Yang pertama sobat-sobat itu harus gunakan ini pakai pisau ya. Caranya, mau sobat itu mau diparut nggak apa-apa, bagus ya. Mau digeprek bagus, asalkan jangan terlalu besar-besar ya. Tapi untuk diiris itu saya gak menyarankan ya, karena kalau diiris itu teksturnya agak terlalu kasar ya, jadi harus agak lembut, karena kita itu yang dibutuhkan dari ininya adalah airnya ya. Jadi kalau mungkin para sobat-sobat misalkan diiris itu kurang keluar ya. Nah, jadi contohnya seperti ini ya, saya akan contohkan dulu ya. Ini taruh dulu sini ya. Mungkin kalau menggunakan pisau karena kita itu lagi menyadapkan, gak mungkin bawa-bawa parut, atau mungkin para sobat-sobat itu gak sempat bikin di rumah ya cara atau membuat bahan pemeramannya. Nah, jadi seperti ini aja ya. Nah, seperti ini aja, gunakan pisau ujungnya ya. Nah, putar saja, putar, tahan dulu. Nah, jadi ada kan. Nah, jadi ini yang kita ambil. Nah, lalu taruh sini. Nah, taruh, kita ambil lagi. Mungkin ini karena bahan dasar ini tergantung besar kecilnya manggar yang sudah kita potong ya. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit ya, ambil secukupnya saja ya. Karena kalau terlalu banyak, karena menggunakan bahan ini nantinya akan timbul hitam atau mengering ya sobat. Jadi sobat-sobat harus benar-benar menggunakan bahan dasar ini dengan benar ya. Nah, seperti ini sobat. Nah, sudah. Nah, seperti ini ya. Kita tambahin lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini diambil bogolnya ya, dari ujung bawah bogolnya. Nah, lihat. Nah, mungkin sudah cukup ya, sudah cukup, karena untuk melakukan pemeramannya saya gak terlalu besar ya manggarnya. Nah, sudah cukup. Lalu bagaimana dengan menggunakan bahan yang lain? Jadi begini ya sobat, saya akan jelasin dulu untuk para sobat untuk menggunakan bahan-bahan yang lainnya itu bagaimana, apakah harus menggunakan bahan yang lain atau tidak ya. Jadi saya jelaskan dulu, harus menggunakan bahan ini atau mungkin bahan yang ini ya. Nah, jadi begini ya sobat ya. Jadi bahan untuk pemeraman itu adalah ini ya. Pada dasarnya, pada intinya itu bahan dasarnya ini. Namun ketika kita melakukan pemeraman hanya menggunakan bahan ini ya, maka nantinya akan timbul hitam atau mengering pada muka manggar. Oleh karena itu teman-teman atau sobat-sobatku semuanya, kita melakukan pencampuran dengan bahan ini. Nah, jadi mencampuri dengan bahan ini agar nantinya mukanya itu gak hitam, bahkan kering, bahkan akan terjadi tidak akan keluar air nira kalau kita
hanya melakukan pemeraman dengan bahan ini, apalagi yang menggunakan bahan kimia ya. Jadi saya sarankan untuk para sobat-sobatku jangan melakukan pemeraman dengan bahan kimia, karena kalau melakukan dengan bahan kimia ya mungkin ujung-ujungnya saya sudah bilang ya di awal di yang video-video yang lain ya, ya cuman segitu aja lah pendapatan air niranya, nggak terlalu banyak gitu. Jadi kan kering nantinya. Nah seperti itu. Jadi bahannya seperti ini ya. Namun di sini saya akan menggunakan yang bahan alami ya, bahan alami. Nah jadi bahan ini gunanya untuk apa? Kita mungkin campuri beberapa daun saja ya. Nah jadi kalau bahan ini ya, kapasan ini mau banyak itu juga gak apa-apa, bagus. Tapi kalau di bahan ini, bahan dasar ini jangan terlalu banyak-banyak ya. Tapi kalau di daun kapasan ini, nah itu banyak juga gak apa-apa ya, bagus. Sedikit gak apa-apa, seperti saya ini hanya menggunakan 3 lembar daun saja ya. Nah untuk cara-caranya mungkin sobat-sobat cara menggunakannya begini. Nah bisa sampai segini ya, nggak terlalu nggak harus halus juga nggak apa-apa ya. Nah pakai tangan aja, karena kita ini seorang petani aren, kemungkinan banyaknya di kebun-kebun ya. Kalau di rumah mungkin ini bisa dikeprek atau diiris dengan baik. Nah tapi nggak apa-apalah kalau di kebun seperti ini ya, karena kita itu para petani aren, jadi kita menggunakan alat atau bahan yang ada seadanya ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini kan. Nah hasilnya seperti ini. Nah jadi kan ada rasa kenyal-kenyalnya nih. Nah jadi intinya dari khasiat ini, dari tumbuhan yang tadi kapasan ini, untuk memanfaatkan memancing air nira keluar ya, atau apa itu, air sagunya untuk keluar. Nah ini untuk mematangkannya, jadi seperti itu ya. Nah untuk bahan yang ini sebenarnya gak perlu digunakan ya, karena di bahan pemeraman itu gak usah banyak-banyak bahan ya. Nah, kalau terlalu banyak bahan pemeraman nanti bisa overdosis ya, atau malah jadi hilang air niranya. Nah seperti itu. Jadi ini saya hanya tadi mengambil untuk contoh ya. Kalau misalkan gak ada bahan ini, bisa mungkin gunakan daunnya ini atau pucuknya ini ya, pucuknya ini. Jadi ini saya gak akan gunakan, hanya menggunakan 2 bahan saja. Jadi sobat-sobat mudah kan untuk melakukan bahan pemeraman ini, hanya 2 bahan, air nira kita jadi bagus, lancar, dan tidak menempel flek hitam di muka muka manggar, itu yang saya maksud. Nah jadi ini campurin. Nah seperti ini campurin. Kalau sudah tercampur, lalu silakan sobat gunakan dengan menggunakannya ya seperti saya tadi sudah bilang, dengan memakai daun ini, lalu silakan gunakan. Nah jadi seperti itu ya sobat. Mungkin sobat-sobat sudah paham atau jelas ya. Jadi cara pembuatan pemeraman untuk bahan manggar ini mudah ya, hanya menggunakan 2 bahan. Jangan terlalu banyak menggunakan bahan-bahan pemeraman ya, saya sarankan jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak nantinya malah jadi hilang air niranya, atau malah timbul hitam atau kering. Nah jadi hanya menggunakan 2 bahan seperti ini sudah cukup bagus, dan air niranya bakal lancar. Nah seperti itu sobat. Mungkin di kesempatan kali ini saya mau untuk para sobat-sobat, semoga saja bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan silahkan untuk para sobat-sobat yang baru saja menemukan channel ini, tombol like-nya dan tombol subscribe-nya. Dan ucapkan saya terima kasih untuk para sobat-sobat yang sudah dukung channel saya ini dengan cara menekan tombol like atau subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga saja apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Amin.
Ya sobat, mungkin sampai sekian dulu ya. Silakan tonton videonya sampai habis. Silakan kalian sobat-sobat pelajari ilmu-ilmunya dalam mengerjakan petani aren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.